Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi bersama saya Julius Beta dan partner saya. Septian. Ya, lagi di rumah dia, bukan isolasi ya, memang lagi di Yo. rumah saja menjaga. Jadi Iya, faktor. gimana bro? Di podcast kedua kita ini katanya ada bintang tamu kita. Iya nih, kebetulan kita punya bintang tamu hari ini di podcast ini, maksudnya ya. Podcast ini spesial banget nih. Kita kedatangan guest star, anak muda berbakat, anak muda Merauke, Oh, saya punya tahu prestasi ini bagus. pasti. Saya tahu ini. Hubungannya dengan bulu-bulu kayaknya. Iya. Kayak yang kemarin baru menang medali emas itu ya. Iya, yang kemarin Olimpiade tuh. Oke, saya paham ini. Oke, Kayaknya coba kita hubungi dulu dia ya. boleh coba ditelepon dulu. Sorry teman-teman ya, ini kita virtual dulu ya. Soalnya pandemik Iya. ya memaksa kita harus seperti ini. Kira-kira siapa ya ini anak muda berbakat? Kayaknya saya Penasaran tahu. mungkin nih. Saya tahu nih. Tapi ya jangan menebak-nebak. Wah, Ini dia. ganteng sekali ya. Tampan. Wah. Siapa yang nggak mau sama? Ini yang menyangkut bulu-bulu tadi itu ya, yang Anda bilang bulu-bulu Iya, itu ya. anak-anak bulu ini. Oke. Tangkis Oke. bulu. Teman-teman, kita kedatangan tamu kali ini. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Dia ini siapa sebenarnya? Terus asal usul dari mana? Iya. Cobalah sedikit memperkenalkan diri. Anda siapa sih sebenarnya? Mungkin ada yang tahu kah, ada yang tidak tahu kah? Ya, siapa Anda? Nama saya Christopher. Nama lengkap kan? Ya, Apa-apa gitu. pastilah. Siapa tahu Iya mau dong. dicari-cari di Facebook, Siapa Instagram, nama lengkap. Iya, nah itu sudah. Nama lengkap Christopher Andar Fitzgerald Timbuleng. Biasanya dipanggil Andar. Asli sih Manado sih, tapi lahirnya sampai besar di Merauke semua, di Papua. Oke, Merauke punya berarti ya, Merauke punya ya. Iyalah. Ini Manado ya, pantasan bening-bening ya. Iya. Oke. Andar, saya boleh tanya-tanya kah? Boleh. Kita akan Andar, kok apa? Siapa dulu nih? bebas. Maksudnya kita akan bertanya senyaman mungkin lah. Kalau berniat menjawab, oke. Kalau tidak, it's okay. Tidak jadi masalah. Oke. Oke, Saya mau teman-teman tanya dulu semua. nih Andar. Jadi tamu kita kali ini dari perbuluan, ya cukup dikenal kalau di Merauke ya, tapi kalau di luar belum tahu apakah dikenal. Mungkin dari sini nanti banyak yang kenal. Dia salah satu atlet berbakat dari Merauke. Oke, mungkin Ian ingin bertanya duluan, silakan. Oke. Sementara break dulu sebentar karena Arsi lagi berak. Nanti saya potong bagian ini. Anjing. Oke. Oke. Mau tanya apa bro? Andar, saya tadi? boleh tanya kah? Kok tanya sudah sampai kau puas? Yo. Saya mau tanya nih, kenapa kok pilih olahraga bulu tangkis? Siapa yang menyarankan, memperkenalkan? Kenapa tidak pilih olahraga lain gitu, kayak macam lompat indah, tinju kah? Atau pukul yang lain kah? Kayaknya kok face muka nih Iya, cocok kalau renang begitu. Bagus Iya, juga. kayak Dulu tuh kenapa Andar? sebenarnya tuh bukan bulu tangkis, bola. Baru tangkis bulu. Oh, bola. Bola. Tangkis bulu. Latihan bola.
Terus malam-malam ini ada mama punya teman ini toh, punya teman dosen, main bulu tangkis. Diajaklah itu Pace main bulu tangkis, ajak begini. Terus saya ikut nonton ih seru. Sudah habis langsung saya bilang kamu latihan, tapi dikasih pilihan mau bulu tangkis kamu bola, pilih dulu. Sudah pilih bulu tangkis, sudah langsung latihan bulu tangkis bolanya. Berarti memang diarahkan jadi atlet ya? Iya. Jadi Tapi dari kemauan sendiri juga sih, pilihan sendiri sih. oh seperti itu. Berarti sebelumnya Pace juga ini bulu tangkis juga atau karena Iya, kok kalau ke Pace- situ jadi ikut ke situ. Pace sebelumnya bulu tangkis juga sih, cuma dia nggak terlalu paksa kayak untuk harus di bulu tangkis gitu. Dia kasih pilihan bebas, terserah mau di mana, terserah. Cuma ya saya punya pilihannya kayak menarik gitu bulu tangkis gitu. Jadi ya pengen Begitu. coba Pace atlet kah? Atau? dulunya. Oh Tapi mantan, berarti ada lokal di ya. Indonesia. Lokal. Lokal. Oh. Ya, lokal Jadi lah. kalau kok agak di atas sedikit berarti ya. Ini bapaknya saya kenal ini, bapaknya ini. Ya begitulah. Terus kalau saya yang bertanya, kan seperti tadi banyak olahraga lain. Terus menurut Ko ya yang sudah ya cukup dikenal lah di Merauke. Kalau di klub-klub pasti tahu lah Andar. Christopher biasanya ya. Christopher bukan Andar. Untuk usia yang bagus buat pemula ya, buat generasi baru lah. Untuk usia yang bagus itu masuk ke dunia bulu tangkis itu atau olahraga bulu tangkis itu bagusnya itu umur berapa? Kalau mulai ya bagus paling ya dari masih kecil sih, dari 5-6 tahunan lah udah mulai belajar dikit-dikit lah. Udah mulai 7 tahun udah mulai difokusin tuh. Kalau itu sih Basic ya? Iya, soalnya kalau sekarang juga kan ada tuh kelompok-kelompok umurnya, ada yang lebih muda lagi malah dari usia dini, terus ada lagi pradini ya lebih di bawah lagi. Kalau untuk sekarang usia 9 pradini, 9 tahun ke Terus bawah pradini. kalau buat ini nih para orang tua yang ada di Merauke ya mau mengarahkan anak-anak mereka yang hobi untuk main bulu ini, bulu tangkis ya. bukan main bulu tangkis ya. Maksudnya ini diarahkan untuk klub-klub di Merauke sendiri. Menurut Anda itu klub mana yang bagus? Atau semua bagus atau ada spesifik mana yang bagus? Atau Andar dulu awalnya di mana? Yo, kalau cerita dari kau. Dari kecil saya memang masuknya di Mutiara sih, dari PB Mutiara. Tapi ya saya saranin juga ke situ sih, karena ya memang bibit-bibitnya situ bagus-bagus, yang latihnya juga bagus-bagus. Wah, berarti kita harus beri tepuk tangan ya, apresiasi. Berarti ada juga di Merauke yang klub yang bagus. Kau umur berapa Anda start bulu tangkis? Start bulu tangkis umur 9 tahun. Wah, 9 tahun. 9 apa 8 gitu. 9-an tahun lah. Saya lagi nonton Doraemon kalau umur 9 tahun. saya main pangpang itu. Tahu pangpang tidak? Kok tahu tidak? Pangpang tahu tidak? Itu yang dari bambu. Tidak tahu. Terus nanti pakai biji-biji kecil itu ditoki-toki. Oh, yo. Habis itu buat kasih bunyi. Yo, tahu, Nah, tahu. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah rangkum ini untuk kau jangan jengkel-jengkel ya. Santai. Gitu. Relax. Jadi pertama kali ikut event itu di mana dan itu juara kan tidak waktu pertama kali ikut event itu? Kira-kira umur berapa? Di Merauke. Baru latihan 3 bulan, umur 9. Langsung ikut. Kejuaraan Bupati Cup 2011 kalau nggak salah. Wih, Baru 11, menang nggak tidak? juara 3. juara 3. Juara 3. Udah sangat bagus itu.
dari berapa? 4 peserta ya? Kalau nggak salah ya. Dari 32 peserta. Waduh, 30 peserta. Itu sangat-sangat hebat kalau gitu. Itu kelas full itu kayaknya tuh kalau 30 peserta. Dari Dan 32 itu peserta juga ya. sih, Papua Selatan juga sih. Waktu itu pas undang ada dari Atmapi, dari Asmat, pada datang Oh, semua. Mantap, mantap, mantap. saya kok sesak-sesak ya. Semoga jangan COVID lah. Ba- Mungkin belum makan. Aduh, sesak-sesak Jangan, saya. jangan, jangan. Iya, soalnya Anda COVID di baru Merauke kok ini. kompetisi yang paling sulit. Ya, itu juga itu. Patut dipertanyakan. Selama Iya. berkarir awal mula sampai sekarang kompetisi Kok paling pasti sulit. sering tuh ikut kompetisi. Yang sulit tuh apa? Event mana? Tirnas, Hmm. Tirnas susah. Terus, Juara Tirnas nasional susah. Tirnas. Iya. ada lagi nih. Ada lagi? Ada. Waktu ikut event pertama atau apa namanya? Selama ikut event pertama kali juara itu ikut event mana? Ikut event apa? Terus berapa hadiahnya? Ya, Itu yang motivasi juga Bupati itu. Cup itu. Hmm. Yang Bupati Cup itu. Itu berapa? Berapa ya? Itu hadiahnya Cuannya berapa cuan? 750. 750. 750.000. Itu kapan? Tahun berapa itu? 2011. 2011. 11. Itu winning eleven mah berapa? Masih ada nggak winning Gue eleven? masih 9 tahun. 9 tahun. 750 kan udah banyak banget tuh. Wah, lumayan ya. Kalau sekarang mah Lumayan. 750 buat apa ini? Buat bakar-bakar. Bakar-bakar. Babi di sini lo mahal. Makan. Terus sabar. Kita ngobrol-ngobrol tapi kayaknya tadi ada yang terpotong recording kita. Tapi saya tidak tahu ya. Yang mana anjing? Tidak tahu bangsat bangke. Nah, sekarang saya pertanyaan ini Yo. cukup anjir, nanti minum-minum kita tidak minum-minum ini. Haus juga. Minum dulu biar nyantai. Biar nyantai, biar relax. Kau minum apa? Sosokan. Hai. Bangsat. Goblok. Bau. Ini. Lanjut. Sekarang mengenai PB tadi, PB ini saya baru bertanya-tanya di ini nih. Kang Cukur satu ini saya tanya PB ini apa sih? Nah, pertanyaan kita sekarang itu sekarang kan kok tidak mau kah masuk PB atau sulit buat masuk ke sana? Terus PB besar ya. Di mana? PB besar. ya PB besar. PB besar tuh apa? PB besar. Ayo, PB besar. Lebih besar. Anjing. Ya, PPP besar sih kalau di Indonesia ya banyak lah. Ada Jarum, Iya. Ya. ada Jaya, ada Iya. Alexis, Itu so tahu. ada Kita terangi lagi. ada Chandra Wijaya juga. Sempet sih tapi cuma sempet. Ada Mangga Besar. Chandra Wijaya doang. Itu bukan PB itu. Mangga besar. Di sini mangga besar-besar. Banyak. Mangga besar tuh lain cerita. Fokus. Awas Lanjut Anda. Anda. Awas ya. Awas. Mangga Kok jangan besar di itu PB Mangga Besar kah? Awas. PB. itu bukan tempat bulu tangkis. Itu bulu ya. Yang lain. Anjir, ini bisa disamakan nanti itu podcast rusak kita. Tidak apa-apa tuh. Kita jangan terlalu kaku. Nah, masuk Iya, PB itu iya. berarti sudah pernah masuk PB ya? Anda, Iya. sudah pernah. Iya. Nah, Dulu sih sempat sih di eksis tapi 2 minggu doang sih. Habis itu milih untuk keluar karena ikut temen kan yang partner di situ kan pas 2 minggu tuh ada degra tuh. Nah terus partnernya kena keluar kena degra, ya udah. Waktu itu juga belum sempat masuk sampai asrama sih, cuma masih tinggal di rumah dulu. Habis itu
Udah dari situ udah ngikut aja partner ke pindah ke Klaten tuh, ke PB Champion namanya. Nah dari Oh, Klaten cuma sebulan. Nah habis sebulan itu baru langsung ke Chandra Wijaya. berarti kau ini sebenarnya sekolah kah jalan-jalan keliling-keliling? Sekolah juga? Dua-duanya. Oh, sekolah sambil keliling-keliling. Pak, Berarti lulusan saya mau SMA tanya ya? nih dikit. Apalagi? Kalau PB itu kayak 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 pemain bola kan tidak sih, kayak pakai market, transfer market, PB dibeli itu gitu dari kan PB ini pemain ke bola gini. memang. PB, pemain Bukan bola. dong. Cuma kalau misalnya kan ada ID nasional. Mhm. Kalau ID nasional terus kayak ID nasional kita misalnya nih terdaftar di klub, misalnya terdaftar di klub Chandra Wijaya, terus mau pindah nih ke klub, pindah ID nasionalnya ke klub Eksis atau ke Super klub Me. Jaya Raya. Ya. Nah itu harus bayar ke itu dulu, bayar ke PBC-nya dulu, bayarnya berapa? 1.300.000, tapi bukan uang ke klub sih, cuma bayar administrasi. Itu administrasi ya, Pak? Iya, bayar surat pindah. Kena itu Kok kayak ngurus ngurus mutasi justru ya, Berarti bukannya sudah kayak kok pemain dibayar sama klub ya. jadi pemain futsal ya? itu jadi kalau mau pindah itu bayar itu, tapi bayarnya ke PBSI, nggak bayar ke ini, Iya, ke organisasi besar ya toh. ke organisasinya. 1.300.000 kalau nggak salah bayar sekali pindah. Itu nggak pakai orang dalam kan? Nggak lah, Kok nggak bisa pakai orang orang dalam sih? Dalam rumah. Iya, maksudnya dalam lapangan, minta tolong transferin ke kantor pos gitu. Anjir, bisa saya ngeles-ngeles bangke. Nanti di report lagi kita. Janganlah, ini baru season 2, baru 100 penonton kita. Semoga habis ini banyak ya. Jadi take down. Kan sudah ada bintang Eh, tamu. Andar, ya. sekarang kan akhirnya kok ikut Ponto. Nah, Iya. baru persiapan kenapa bisa masuk PON, perasaannya gimana gitu? Apakah Ikut ada PON. seleksi atau grade atau Pertama sih ya seleksinya tahun berapa ya, 2019 seleksinya, bulan Maret itu seleksi sih. Terus ya masuk ya Persiapan? tenang, tapi ya biasa aja, nggak terlalu ini. Ih, Kalau anjing sombong. Kayak pebulu tangkis sombong kayaknya nih. Ayo. Mentang-mentang sudah masuk biasa aja gitu kan bang. Emang harus gitu ya, biasa saja ya. Biasa saja emang kita kan. kalau persiapannya ya Persiapan apa ya? seharusnya sih ya persiapannya ya mulai dari September 2019, cuma ya nggak tahu ada gara-gara mungkin ya banyak kendala lah atau banyak gimana gitu, jadi kitanya akhirnya molornya setahun lebih kan, sampai terus baru masuk lagi tuh kemarin bulan Februari 2021 baru kita mulai training center, pemusatan training center. Awalnya kita di Jayapura, di Jayapuranya tiga bulan, terus sekarang kita udah pemusatan latihannya di Jakarta Barat. Jakarta. Kasih bocoran sedikit nih. Kan setelah seleksi masuk. Iya. Sadap. Hai, masuk tuh. Otomatis kan ya pasti ada yang bisik-bisik lah. Wih, kenapa bisa dan sebagainya. Nah, setelah masuk kan sudah tahu nih masuk PON. Dapat berapa tiap bulan? Oh, Itu kan Nah, motivasi juga buat teman-teman yang siapa tahu masuk PON nanti. Kan PON itu Iya, berapa kali ya? kalau Empat tahun. sebulan kalau buat atlet pon, kalau nggak salah, kalau misalnya nggak pada ditambah tuh tambahkan uangnya kan, semua dananya tuh dari poni. Sabar, Bulannya tuh sabar. Jangan kasih tahu nominalnya ya. Kira-kira bisa beli apalah ke sebulan, cukupnya beli apa. Jangan nominalnya. Siapa tahu nanti kita itulah. Gurih-gurih bagaimana ya? beli apa ya?
Itu kayaknya saya lihat di rumah Beli apa ya? ada motor bagus, ada pakai Nyampe motor. handphone bagus. Oh, nggak nyampe motor. Apa Supermi 5 karton? Anjir, masa atlet makan super mie? Memang atlet masuk Atau sosis so nice? Berapa itu kan biasa sosis so nice tuh artis. Atlet juga sosis so nice. bukan dulu sosis sones itu bukan itu. Sosis sones itu yang 2 orang yang joget-joget itu. Ya itu makanya. Iya, HP Android bisa lah. Sebulan ya. Kalau Per kali bulan banyak. itu ya. Berarti setelah masuk PON masuk ini nama ada di situ kan. Otomatis itu dibiayai tiap bulan berarti. Nah, di Nah. situ ini boleh apa kayak boleh cerita gitu. Oh boleh, haha. Yang penting keluar dari mulut. Nah, itu yang paling. Iya, Kalau mulut. kalau cabang olahraga yang lain itu kayak cabang olahraga kayak voli yang lain-lain itu ya semuanya jalannya mulus gitu lancar. Beda dengan bulu tangkis. Ya banyak kendala sih sampai sekarang aja masih ada banyak masalah. Ya contohnya kayak itu yang tadi ditanya itu. Kita setelah lolos seleksinya kan Maret 2019. Pemusatan untuk semua atlet PON Papua pada bulan September 2019. Semuanya sudah harus mulai dibayar dari situ. Nah, tapi khusus bulu tangkis kita nggak tahu sampai dari September sampai Januari 2021 nggak pernah dibayar sama sekali dan nggak tahu uangnya kemana. Kita harus beri apresiasi pada pemerintah. Pasti akan dibayarkan. Kita yakin dan percaya itu pasti akan dibayarkan. Kalau sekali dibayarkan pasti gurih ya. Ya kalau sekali dibayar jangan lupa kalau pulang Merauke bakar-bakar lah. Soluna second dapat lah. Easy. Saya suka mobil itu juga itu. Saya suka itu Soluna itu. Kok Anda tahu ya? Aduh. Kapan kita masuk atlet PON? Umur sudah tua. Nanti cabang ini aja. Apa catur? Cabang Apa? bukan dong. Dingdong? Cabang ini Apa? aja apa tuh? Kan sekarang tuh lagi rame-rame orang main slot. Tahu slot? Oh, enggak tahu pasti. Saya lagi pasti penonton Potem tahu lah slot itu yang deposit terus main nanti kayak dingdong dapat Iya, uang. maksudnya kita cabang ini aja, domino kah, cabang gaple kah? Oh, saya pikir bilang cabang makan terbanyak. Tidak. Tapi Anda semoga kok ini masuk PON ini, semoga keluh kesah itu didengar kok masuk PON sama ini masuk di nomor apa Anda? Di nomor ganda putra. Oh, ganda putra. Ya. Berarti kok sekamar sama kok punya ganda kan? Kalau sama ganda sih. tidak lah sama putra lah masa sama ganda gimana sih kok ini Ya kan nama Mas Ganda kah atau Mas Putra sama saja Pak. Masih ya untuk pasangan sih masih belum tahu sih, belum ada. Jadi kita masih terus di latihan, masih terus rolling, masih terus muter sampai ya nyari terus Dapat siapa yang chemistry ya? cocok gitu. Chemistry-nya harus dicari terus. Belum iya, ada. betul. berarti Terus juga sih buat belum ada yang ini love partnernya ini pas. partnernya ini belum. Berarti belum cinlok sama si Putra ya? masih Iya. masih begini dia setengah. Masih setengah, belum full. Love-nya Tapi memang ditargetin jadi ganda atau memang iya, bisa tunggal juga nantinya kalau seandainya nggak ketemu pasangannya. enggak. Tunggal kan udah ada sendiri, ganda udah ada sendiri. Kita Oh. putra 8 orang. Putra 8 orang, tunggalnya 4, gandanya 4. Nah sekarang saya bertanya nih kan Anda sekarang bukan di Jayapura di Mama Kota ya. Sekarang di Mama Kota ya, jadi di Mama Kota ini kan otomatis hotel dan lain sebagainya dibiayai pemerintah ya. Ya, Nah di sana itu untuk apa sebenarnya? Untuk apakah mencari chemistry itu? Hai, atau buat apa sebenarnya di Jakarta kan bisa latihan di Jayapura? Iya. Kok harus Kenapa kok tidak lain latihan di Asmat kah di mana?
Kok Ya, asmat sih? kalau latihan sih ya, Bisa juga sih. Dia sering ke asmat ini. kalau buat persiapan ya emang jadi kayak lebih lebih gimana ya, lebih latihannya tuh lebih lebih benar-benar full Fasilitas gitu. lengkap ya. Fasilitasnya juga oke. Ya latihannya benar-benar full ya, benar-benar fokus. Sparingannya juga dapat, banyak sparingan kan. Oh, betul Oh betul. iya betul. Jadi mengasah kemampuan di situ ya. Iya. Baguslah. Tapi untuk fasilitas di Jayapura bagaimana? Ini kan sudah mau PON, apakah semua sudah selesai? Terus Iya, kok sudah 100%? pernah lihat-lihat gitu kan? Sudah, pasti kan sudah. Terakhir seperti apa? Belum tahu sih. Kalau untuk fasilitas buat ponnya sih ya, untuk stadion yang buat pembukaan Lukas NMB itu udah bagus sih, udah jadi. Renangnya udah jadi, semuanya udah jadi. Cuma yang bulu tangkis kan di Gor Waringin. Nah, masih sementara. Kemarin berangkat dari Jayapura masih sementara dalam rehapan tuh, belum jadi. Nggak tahu sekarang udah jadi apa belum. Semoga Nah itu masalah kopuk kandang tuh, kita ya. kandang. Di September akhir baru kita balik ke Jayapura. Nah itu kan masih seminggu sebelum PON tuh. Nah itu benar-benar apa, tes lapangan di situ. Oke. Iya, supaya dapat tuh. Iya. Jadi ya begitu, semoga cepat ya pembangunannya cepat selesai dan Dan semoga aja pertandingannya bisa ada penonton. nah itu lagi. Nah, itu Masalah juga kan tuh. Beda tuan tuh. rumah ini. Beda rasa ya. Ya nggak seru lah. Ya, nggak ada yang sorak-sorak ya. Gak ada yang nonton, gak ada cewek-cewek cerewet ya gak? Aduh. Kok cewek lagi? Nah, Keluarga nggak bisa Kalau nonton. iya, Barangkali ada tiket gratis. aduh, itu sudah. semoga ya kita dapat tiket gratis nonton PON. Mungkin setelah podcast ini kita nonton di Merauke Iya, aja. mungkin kita nanti jadi pembawa acara gitu kan. Nanti nonton di musim Palela. Amin. Musim paling. Terus bermain. Jangan begitu. Itu adalah salah satu tempat latihan favorit Anda di sini juga. Kan mau di mana lagi? Ya walaupun Merauke sebenarnya tidak minim fasilitas ya. Ya lumayan kurang, tapi buktinya ada atlet bagus di Merauke, ya kan? Jadi Orang Merauke ada berapa banyak Andar yang ikut bulu tangkis wakilin Papua? Dua aja sih, sama satu lagi Koko. Koko Koko. Ya, orang Jawa kalau namanya Koko. oh, saya pikir kau Koja bilang berarti, Koko. Koko Jawa. Ya. Koja ke Jawa, Koko Jawa. Kok orang Jawa nama Koko sih? Sakit jantung saya. Oh berarti dari beratus-ratus penduduk Merauke hanya Andar dan Koko itu yang terpilih. Hebat, memang harus dikasih aplaus nanti nih. Iyalah, Anda sedih saya. Ikut cabang olahraga mana-mana, nggak pernah masuk mana-mana. Ya, Kau tanya lagi, sudah Lis? Apa ya? Sakit sih punya jantung. Musuh. Coba kau tanya musuh. Kok jangan begitu? Kita tuh lagi ngobrol-ngobrol sama Kita tuh atlet sakit. baru kok Kita latihan jiwa-jiwa bola sakit. dari kecil tidak dipanggil-panggil kemana-mana. Di Sudah situ-situ tidak usah saja. ikut bola, ikut topi nanti. Nah, itu juga. Jadi selama event yang Anda ikut di Merauke ya, khususnya di Merauke. Untuk di Merauke sendiri ada tidak lawan yang berat menurut Anda? Adalah, masa tidak? berat sih ya, pasti ada lah. Adalah. Ya tergantung Siapa dia? pasangan juga. Inisial? Tergantung Pak, maksudnya pasangan siapa gitu, terus lawannya siapa ya kan. Berarti Di Merauke itu ada yang bagus banyak. ada Banyak bagus pemain-pemain teman saya itu banyak. di mana pemain tuh? bagus banyak di Merauke. Bagus teman saya kan yang di Boven. Bukan Pak, itu beda. Dia nggak kenal juga Pak. Tadi bilang ada bagus. Bagus kan teman kita.
Iya, tapi kan dia nggak kenal juga, Pak. Nggak usah dibahas. Di sini kan Oh, kita iya. ngomongin Andar, atlet. Oh, betul. Apa Berarti ngomong bagus, Pak? kan ada teman saya kok situ ini sih. Ah, set. Jadi ada ya. Kalau Terus pasangannya di sini iya, siapa? Ya paling biasa sih kita ada 4 orang sih. Mm-mm. Ada saya, Kayaknya salah satunya saya ada tahu Bimo, namanya tuh. Heeh. ada Hilman. Ah, itu tembus polisi tidak itu? Ya kemarin jatuh di Dasmani. atlet kok jatuh jasmani, Kok bagaimana? bisa? Renang kan. Dia nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Oh, Terus selama ini latihan apa itu? Dia Andar nggak mau punya, renang. Andar, Hilman punya ini tidak channel YouTube kan tidak? Biar nanti kita mention dia di sini. Oh, nggak tahu. Nggak Tidak ada. ada itu Hilman. Kasihan dia tuh ini terobsesi sekali untuk jadi angkatan, ya. Apalagi Iya. Kos, stop gibah sudah. janganlah kita harus dukung dia. Dia kan mahasiswa juga hukum itu. Sama. Iya. Orang atlet yang mau jadi pengacara kayaknya dan jadi anggota. Jadi selesai di atlet tidak tembus jadi anggota. Begitu ya? Kira-kira. Iya. Andar, Ya. kok target di PON ini apa? Juara lah. Belum ada sih. Masa belum ada? Belum ada. Mengenteng kompetisi atau Enggak, memang belum belum ada. ini? Ya berat juga sih kalau buat PON ya. Ya berangan-angan main saja lah. terbaik aja dulu. Keluarin Belum ada karena harganya nggak cocok, atau belum ada karena apa? Atau yang ini nih, ini. Yang dibagi dua begini. Tapi hadiahnya pasti besar ini. Iya, Iya. bentar lah. Tapi belum tahu juga sih. Kecuali tidak juara ya. Kalau juara pasti siapa tahu ada dapat rumah di salah satu perumahan di sini. Kan Merauke Kemarin sudah banyak dibilang rumah. berapa? Satu mas berapa kemarin bonus? Jangan gitu, jangan. Nanti ketahuan nominalnya. Semoga aja dapat emas lah. Iya. Amin. Bisa dapat Solona bekas di Merauke. Pakai jalan-jalan. Dapat dua. Dapat dua. Tiga. Aduh. Kalau Kita. emas dapat 3. Wih, emas setara Solona 3. Wow. Berat. Ngeri dong. Bisa dapat aki ya satu. Bisa jadi thumbnail nih kayak gini. Nah, untuk sampai sekarang ini apa namanya? Planning selanjutnya setelah event, setelah PON ini apa? Belum ada sih. Untuk sementara ya paling selesai PON ya. Kuliah. Lanjutin kuliah lagi. Oh, jadi kalau tidak jadi atlet, kan saya dengar-dengar lagi Bukan kuliah tidak jadi hukum. atlet. Iya kan, kalau tidak lanjut kembali, kalau tidak meneruskan jadi atlet, dia kan pasti kuliah Iya. kembali. Kan saya dengar-dengar dia nih kuliah hukum juga, kan? Nah, Iya. berarti siapa tahu setelah itu lanjut lagi itu, bukan jadi pengacara, tapi Belum sampai sana sih. konsultan. Apalah itu. Ya, tapi tetap lah bulu tangkis nomor 1. Iya. Itu Iya, anak saya itu tetap harus fokus dulu, sudah masih muda. mau umur 2 tahun, sedikit lagi kalau Kosu pulang ke sini saya kasih masuk dia bulu tangkis. Tuh. Iya. Saya, Bagus itu, saya, masih ter- kecil. saya tergiur sama yang kemarin dong juara tuh. Bah. Bapak tidak usah kerja susah-susah itu kalau juara itu. Senang banget. Ini memanfaatkan anak ini Wah, namanya. namanya anak saya kok kan harus begitu. Kita harus memanfaatkan biar ya kedepannya lebih baik. Mm-mm. Atau Semua hal positif lebih baik, Bang. iya. Andar, baru kok kalau bertanding ini ada ritual khusus kah tidak? Mungkin Kayak apa gitu, kayak tiba-tiba bakar batu kah di tengah lapangan kok atau bakar batu. goyang-goyang? Sebelum apa sesudah nih? Hah? Sebelum apa sesudah nih?
Sebelum, biasanya Sebelum kan dan sebelum dan sesudah. sesudah. Ya kalau sebelumnya ya, Ada kan kalau sebelumnya ya berdoa lah, nomor satu lah berdoa. ada kayak pemain Berdoa bola terus. kalau masuk lapangan lompat 3 kali, set set set, baru lari. Tidak tahu Tiga itu kali, apa itu cium maksudnya. rumput. Kalau kau cium kok atau tidak? Cium kok gitu atau cium raket? Ciumko, yo ciumko, ciumko. Gitu atau cium kok kan kalau kau main ganda kan kau ciuman gitu sama kau punya pasangan ganda. Bangsat. Masa Kan iyo? ritual, kita ngomong ritual Pak Nah, supaya chemistry-nya dapat maksudnya loh. sebelum main, bro, ayo ciuman dulu sebelum gitu. Kan tidak begitu. Kan kita tidak tahu namanya ritual supaya chemistry dapat ya kan, entah cium kok dulu kah, cium raket kah, atau cium pasangan kalau ganda kan. Kalau ganda campuran masih mending, ini ganda putra ya tahu sendirilah seperti apa. Tambah sakit jantung saya ngobrol begini. Podcast kedua ini. Gimana Anda? Jawab dulu, ritual. Sesudah kalau gitu. Kalau sesudah juga sama ya, berdoa dulu. Atau doa. Ya paling nelpon orang tua lah kalau jauh gitu, kalau lagi jauh. Gak mau nelpon kita gitu. Atau nggak coba cek pulsa dulu gitu. Telepon. Belum tentu ada pulsa atau Kakak, paket. saya mau main ini, doakan ya. Oke siap, mantap kakak doakan. Kau juara adik, kau mantap, kau terkosong. Tenang, kakak doa juga tajam, jangan ragu. Doa dari jauh. Tambah sakit. Nanti timelinenya itu hostnya sakit-sakit jantung. Tidak betul, kita semakin menyatu dengan Andar kan sini kan. Iya. Jadi apa Coba tuh namanya? Andar yang cari ganda putra, kita menggeser Andar justru kita yang jadi ganda putra Tidak. wakil dari. Tidak mungkin lah, ingat umur, kepala 3. Tidak mungkin lah. Kalau ganda yang tadi dia mainkan itu, yang pakai stick, itu mungkin. Ganda berdua, Oh, itu lawan ya. berdua, itu mungkin. Main PS. Kalau yang lainnya, tidak mungkin lah. Maksudnya kita langsung sebelum tanding, oke, tangan-tangan langsung selesai Pak. Udah selesai. Dapat tampil sedikit saja. Nanti kalau dia pulang Iya, ke Merauke, sekarang kita iya. main. Iya. Kita dua Via ganda online nanti. ya. Podcastnya via online. Sementara. Iya, sementara. Sebenarnya tidak Bisa lah kapan-kapan diundang lah main-main. bisa. Setelah Oh, ini, pasti. Kamera. setelah podcast ini ada Pasti. nanti kita undang wanita hebat. Kita akan undang ke sini. Tasya. Ini senyum-senyum pasti tahu siapa lah dia. Dia is the best lah. Nanti Anda main-main ke tempat in-shooting kita ya. Ya kalau udah balik orang. Dia sering kesini mah. Tapi kalau di Merauke, Anggap nggak tahu Pak. Oh, Nggak, iya. anggap nggak tahu, kita aja kan saya baru kenal dia. Ini kan settingan, semua ini settingan loh. iya betul. Tapi untuk yang di Pulau Jawa, kalau di Merauke, bah kamu tipu-tipu apa? Kamu stop sudah. Tong tahu kamu sama-sama mau kamu baku tipu apa? Jadi stop. Nanti dong mati kita bersih. Tidak buat penonton podcast ini. Jadi apa namanya? Kita memberikan informasi sebenarnya dari atlet kita yang satu ini yang sudah masuk PON, dan ya kalau mau dibilang lumayan berhasil, cukup berhasil lah, karena dia berlatih cukup lama juga, terus berarti dari sekian atlet yang bulu tangkis di Merauke, dia salah satu yang terbaik, makanya terpilih untuk masuk Berarti ke PON. sudah tahu tuh Iya, dari awal seperti apa, Jadi- gimana kerja kerasnya, betul. tidak mudah. Betul. Salah satunya juga tadi ini Koko Andar. Ini Mas Andar, Bang Andar. Tidak cocok juga panggil abang-abang. Dia ini Dix tuh, Dix. dia mama orang kayak ini dia ini. Jadi tuh panggil dia Toran Andar kan? Masa Toran Andar.
Jangan dem apa sih? Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mau yang dompo anak-anak mau latihan bulu tangkis bisa masuk di ya klub-klub yang tadi dia sudah kasih tahu ya. PBBB Salah yang satunya dipercaya. apa tadi? Baby Mutiara. PB Mutiara. Terus apa lagi? Ya, di situ aja sih sarannya. Kok cuma Sekedar satu. saran sih. Tapi adalah yang lain-lain. Saya yakin bagus juga lah ya. Nah, terus Iya. usia dini itu bagusnya masuk itu ya menurut Dari 9 Anda tahun. di 9 tahun. Tapi mungkin lebih muda lagi, lebih bagus ya. Iya. Nah, lebih muda ya, bagus lah. Itu kalau kok Tapi yang penting jangan dipaksakan ya. kalau Iya, saya paksa. dia mau maju sendiri. Kalau satu anak saya paksa harus main bulu tangkis. Pokoknya Andar pulang kok ikut Kok dia stop. umur 3 Nanti tahun raket kena muka. kok main biar pulang tong dapat pukul. Bapak-bapak Nanti bisa. raket bukan pukul kop, tapi kop muka dipukul. Itu lagi. Apalagi Andar ini kan punya kakak tuh cewek. Saya tanya dia juga, Adik kalau masuk usia dini tuh berapa? Sudah kakak, yang penting itu ikat bola, gantung, belikan raket, pukul. Woi, kita ada tidur salah pun dia pukul kita pemuka. Itu bahaya, bapak-bapak. Tapi jangan terbalik. Jangan ikat bola, tapi jangan sampai ikat anak apa. Tidak bisa diam pakai pukul-pukul. Tidaklah, itu bisa ditangkap kita itu penganiayaan anak itu, bahaya itu. Ini ada orang kuliah hukum, bahaya, jangan bahas-bahas yang begitu berat. Duh, jantung sakit lagi. Sedikit lagi dapat panggil polis, anak nih belum bawa, aduh. Begitu sudah. Punya anak kecil nih enak tidak juga ya. Oke, mungkin sekian dulu ya pertanyaan-pertanyaan kita. Saya ada pertanyaan terakhir dulu. Oh, ada lagi banyak sekali Anda bertanya ini. Pertanyaan terakhir dulu. Ini mungkin yang agak-agak ini mungkin ya. Kayak bikin pusing sedikit. Kalau Anda dulu nggak main bulu tangkis, kira-kira sekarang jadi apa ya? Tidak tahu. Ah, Nah itu kan, tidak tahu dia tuh kan. Kok harus pendirian tegas sedikit, kalau tidak jadi bulu tangkis jadi PNS begitu. Belum cukup umur juga kayaknya. Atau jadi wasit mungkin. Wasit apa? Ya wasit bulu tangkis. Masa dia mau jadi wasit bulu tangkis, kan dia tidak kuliah penjas. Gimana sih? Kira aja Harus tuh. punya penjas. Penjas bagus loh. Mm-mm. Saya dulu kuliah penjas tidak selesai. Ini teman-teman saya mungkin yang nonton nanti tahu. Itu dulu kuliah penjas dari 2009 udah selesai. Nggak apa-apa. Saya sekarang kuliah hukum. Ulangi lagi. Aduh. Oke, udah paduan suara itu. Sudah dengar sendiri kan? Gini aja. Oke, untuk teman-teman semua yang sudah nonton channel ini ya, terima kasih. Walaupun ini cukup panjang ya, tapi semoga teman-teman yang nonton channel ini termotivasi juga, terhibur, dan tetap menunggu konten-konten kita selanjutnya. Jadi Andar, di podcast kita itu kalau kita close selalu dako. Seperti itu. Ya, dako, bukan daku, dako. Nadanya gimana nadanya? Bebas, dako. Biasa orang. Coba contohin dulu, contohin. Cek. Dako. Oke. Jadi Apa itu? jadi untuk teman-teman semua, sampai bertemu di episode selanjutnya. Itu semakin kencang kan tangisannya. Aduh, sedikit lagi saya dapat kupas sudah. Oke. Untuk teman-teman semua, sampai jumpa, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam dako. Sudah ya? Nanti baru kita lanjut lagi ya. Sudah. Kasih mati. Iya.